pada masa pengembangan koperasi di Orde Lama ini tuh memunculkan yang pertama ada koperasi desa. Jadi koperasi desa ini tuh gagasan dari Sid Horace Plunkett yang berkebangsaan Inggris. Sebelumnya beliau mengembangkannya di India yang terkenal dengan multipurpose cooperative. Dan dia berpendapat bahwa koperasi desa akan tercapai pertanian yang lebih baik, usaha perdagangan yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik. Jadi tugas dari koperasi desa meliputi yang pertama meningkatkan produksi, yang kedua memasarkan hasil produksi secara terpadu, dan yang ketiga adalah mengusahakan kredit untuk memperlancar usaha tani. Yang kedua adalah koperasi batik. Jadi sekitar tahun 1800 warga Tionghoa menanam sejenis kapas atau siam dari serat tanaman jong, dan siam masyarakat Pekajangan berusaha membuat kain dengan alat tenun sederhana. Nah, situasi pertekstilan semakin maju tahun 1920 sehingga timbul pengaturan izin lisensi untuk pengusaha tekstil harus diurus di Batavia, Jakarta ke Gubernur Jenderal Belanda. Kemajuan pesat pertekstilan di Pekajangan ditandai munculnya Batik Trading Company tahun 1950. Pada tahun 1937, perajin mendirikan koperasi batik Pekajangan yang memberi sumber inspirasi munculnya koperasi batik di Setono, Tirto, dan lainnya. Kemunculan koperasi batik akhirnya disatukan dalam Gabungan Koperasi Batik Indonesia atau GKBI pada tahun 1948. Yang ketiga adalah koperasi adalah alat pembangunan ekonomi. Tanggal 11 Juli sampai dengan 14 Juli 1947, Gerakan Koperasi Indonesia menyelenggarakan kongresnya yang pertama di Tasikmalaya. Baru pada tahun 1948, rakyat mencoba lagi menghidupkan kembali gerakan koperasi dalam batas-batas kemungkinan yang diberikan oleh revolusi. Akan tetapi, baru sesudah penyerahan kedaulatan pada permulaan tahun 1950, dapat dikatakan dengan sungguh-sungguh tentang adanya perkembangan bebas dari para gerakan koperasi. Pada tanggal 12 Juli 1953 mengadakan kembali Kongres Koperasi yang kedua di Bandung. Pelaksanaan kongres dan keputusan-keputusan yang dihasilkannya telah memberi warna bahwa Gerakan Koperasi Indonesia merupakan alat perjuangan di bidang ekonomi dan pembangunan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kendala koperasi di era Orde Lama. Jadi pendirian koperasi ini tuh dipermudah oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk menggerus kapitalisme muda di Indonesia yang mulai tumbuh. Dan kapitalisme kolonial tidak memberi kesempatan berkembang bagi kapitalisme muda Indonesia, sehingga membuka jalan hidup bagi lawannya yaitu koperasi Indonesia. Pemerintah berusaha menghalangi tumbuh kembang koperasi melalui peraturan perundang-undangan. Jadi peraturan ini tuh mengatur koperasi secara umum baik yang didirikan oleh Belanda maupun oleh orang pribumi. Jadi dalam peraturan itu terdapat beberapa ketentuan yang sangat memberatkan bagi tumbuh kembangnya koperasi. Yang pertama adalah akta pendirian yang dibuat secara notarial. Yang kedua, tidak mudahnya birokrasi yang harus dihadapi dalam pendaftaran. Dan yang ketiga, kewajiban mengumumkan dalam surat kabar dalam bahasa Melayu dan bahasa Belanda. Dan yang keempat adalah biaya materi yang ditanggung sangat besar. Belum ditambah biaya notaris dan biaya untuk melakukan pengumuman surat kabar. Yang terakhir kita akan membahas tentang tantangan koperasi di era Orde Lama. Jadi adanya pembatasan jenis dan tingkat koperasi pada setiap daerah kerja koperasi dan adanya keterlibatan terlalu jauh dalam pembimbing dan pengawasan koperasi oleh negara. Walaupun adanya pembatasan jumlah pada tiap wilayah kerja tidak mutlak, artinya bisa didirikan koperasi sejenis atau setingkat. Namun, pengaturan tersebut akan memberikan dampak sulitnya pengajuan pendirian koperasi pada pemerintah. Dalam pembimbingan, keterlibatan pemerintah untuk memiliki hak bicara dan bahkan diperkenankan untuk mendapat rapat anggota maupun rapat pengurus akan menghilangkan kemandirian dari koperasi itu sendiri. Pemerintahan Orde Baru bertekad untuk mengembalikan citra koperasi, yang mana pembaruan tersebut tercantum pada TAP MPRS nomor 23 garing MPRS garing 1966. Hal tersebut mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah. Maka pada tanggal 17 Juli 1966, Gerakan Koperasi Indonesia mengadakan musyawarah nasional di Jakarta. Pemerintah Orde Baru membuat Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967. Dengan keluarnya undang-undang ini, koperasi-koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan. Kemudian,
dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978. Pada awalnya, Koperasi Uni Desa hanya mencakup koperasi desa, koperasi pertanian, dan koperasi serba usaha di desa-desa. Namun kemudian, KUD telah mampu mengembangkan usahanya ke bidang-bidang lain seperti bidang kerajinan rakyat, perkreditan, perkebunan, dan kegiatan dalam menangani masalah tebu rakyat, intensifikasi, dan bahkan percengkehan nasional. Namun terdapat juga kendala yang terjadi, salah satunya pada bagian manajemen dan sumber daya manusia pada organisasinya. Karena koperasi yang terbentuk adalah koperasi kecil yang letaknya di pedesaan. Tantangan koperasi pada pemerintah Orde Baru adalah telah berulang kali membangun beberapa lembaga atau badan serta perubahan-perubahan peraturan mengenai koperasi, yang mana sebagai cara untuk membantu perekonomian. Peristiwa-peristiwanya antara lain, kalian bisa baca di poin A, B, dan C. Karena KUD secara ekonomi menjadi besar dan kuat, maka KUD mampu A. membiayai tenaga-tenaga yang cakap seperti manajer, juru buku, dan lain-lain. Kemudian B. dipercayai untuk meminjam uang dari bank dan membeli barang-barang produksi yang lebih modern. Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang wilayah Uni Desa, BUUD atau KUD, dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973. Kemudian diperbaharui menjadi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1978. Kemudian disempurnakan menjadi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984. Koperasi pada era reformasi. Setelah pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan oleh Orde Reformasi, perkembangan koperasi mengalami peningkatan. Dalam era reformasi, pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi. Untuk tujuan tersebut, seperti yang sudah ditetapkan melalui GBHN 1999, pesan yang tersirat dalam GBHN 1999 bahwa tugas dan misi koperasi dalam era reformasi sekarang ini, yakni koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil, sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta sebagai sarana untuk memecahkan ketidakselarasan di dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataan pembagian pendapatan yang mungkin terjadi. Kendala koperasi pada masa reformasi. Yang pertama, kurangnya partisipasi anggota. Tingkat partisipasi anggota koperasi masih rendah. Ini disebabkan sosialisasi yang belum optimal. Yang kedua, lemahnya manajemen, pemodalan, serta sumber daya manusia. Banyak terjadi di koperasi yang anggota dan pengurusnya memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan kurang bisa mendukung jalannya koperasi. Kurang berkembangnya koperasi juga berkaitan sekali dengan kondisi modal keuangan badan usaha tersebut. Yang ketiga, kurangnya kesadaran masyarakat. Tantangan koperasi di era reformasi. Berkembangnya perekonomian menuju ke arah globalisasi ekonomi seperti dengan adanya MEA, membuat koperasi di era reformasi memiliki tantangan seperti hilangnya pasar produk ekspor karena kalah bersaing harga dan kualitas produk juga kalah bersaing di negara lain di ASEAN. Lalu, semakin banyaknya produk impor di pasaran dalam negeri, ini akan mematikan usaha di negara kita sendiri. Peluang koperasi di era reformasi ini masih sangat minim, karena koperasi masih terkesan sebagai proyek ekonomi pinggiran. Koperasi dibentuk karena dibutuhkan oleh para anggotanya, bukan sebaliknya. Akibatnya, koperasi akan tumbuh dengan pola top and down, dan akhirnya akan mengalami kegagalan seperti yang sudah banyak terjadi di Indonesia hingga saat ini. Pertumbuhan koperasi Indonesia dari tahun ke tahun bisa dibilang cukup menggembirakan. Dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 yang mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan sebesar 50,67%. Masalah-masalah koperasi saat ini di Indonesia ialah terdiri dari dua, yaitu permasalahan internal dan eksternal. Berikut adalah masalah-masalah internal yang terjadi di koperasi sekarang,
Yang pertama adalah sumber daya pengurus, 2. Rangkap jabatan, yang ketiga kepercayaan anggota, yang keempat keterbatasan modal, yang kelima sistem administrasi yang kurang, lalu yang terakhir solidaritas berkoperasi anggota masih sangat rendah. Berikut ini adalah masalah-masalah eksternal yang dihadapi oleh koperasi pada masa sekarang. Yang pertama, bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi. Yang kedua, karena dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu, koperasi tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik. Yang ketiga, tanggapan masyarakat sendiri terhadap koperasi semakin berkurang. Yang keempat, tingkat harga yang selalu berubah, sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dapat dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. Tantangan yang baru yang harus dihadapi oleh dunia perkorporasian nasional tidak hanya sekedar mengubah cara berbisnis dengan memanfaatkan perubahan digital dan inovasi produk, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan visi baru di tengah perubahan sosial, ekonomi yang sangat dinamis, mengoptimalkan potensi ekonominya, serta berkemampuan untuk bekerja sama, saling menghargai, menghormati antar koperasi dan seluruh stakeholder lainnya. Untuk memperkuat karakter bisnis koperasi, program pendidikan dan sosialisasi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berorganisasi dan praktek bisnis koperasi. Pendidikan dan sosialisasi dibutuhkan untuk merubah mindset, meningkatkan kualitas dan kompetensi manajerial dan bagaimana membangun jaringan, serta memperkenalkan citra koperasi. Arahan pembangunan koperasi. Arahan pembangunan koperasi ada 5, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran dan kemampuan berkoperasi di seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, menjadi gerakan ekonomi rakyat yang didukung oleh jiwa dan semangat yang tinggi dalam mewujudkan demokrasi ekonomi. Yang ketiga, dikembangkan mutu dan kemampuannya. Yang keempat, ditingkatkan peranannya dalam kehidupan ekonomi di pedesaan. Dan yang terakhir yaitu semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien serta menjadi gerakan rakyat yang tangguh dan berakar dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu membahas tentang sasaran pembangunan koperasi. Sasaran pembangunan koperasi ada 6, yaitu yang pertama, terwujudnya koperasi yang tangguh, profesional dan mandiri yang ditopang secara kuat dan konsisten oleh kegiatan usaha anggotanya. Yang kedua, meningkatnya jumlah koperasi yang berkualitas yang secara ekonomi bekerja dengan tingkat efisien dan produktivitas yang tinggi dan sekaligus memberikan manfaat optimal bagi anggotanya. Yang ketiga, meningkatnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana. Yang keempat, meningkatnya jumlah masyarakat luas yang menjadi anggota koperasi. Yang kelima, meningkatnya kegiatan perekonomian rakyat yang tergabung dalam wadah koperasi dalam perekonomian nasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya citra koperasi di kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir yaitu membahas tentang kebijakan pembangunan koperasi. Kebijakan pembangunan koperasi ada 4, yaitu yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar semakin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dalam masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan dan manajemen yang lebih profesional. Yang ketiga, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di skala sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan penciptaan iklim usaha yang mendukung dengan kemudahan memperoleh permodalan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama antara koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian.